Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan ilmu yang manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian kedua. Kalau yang minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian pertama. Oke. Yang bagian pertama kemarin struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Sekarang tentang bunga, buah, dan biji. Oke. Struktur dan fungsi pada bunga. Oke. Ini adalah gambarnya bunga yang perlu kalian ketahui. Ya. Bagian-bagian bunga. Yang pertama di sini ada ovul, ada biji. Ini adalah sepal atau kelopak, dan di sini ada petal atau mahkota bunga. Kemudian ada benang sari, ya, dan ada stigma atau putik. Ya. Ini ada ovarium di sini. Ya. Oke, itu bagian-bagian bunga yang pada umumnya. Kelopak itu berfungsi berwarna hijau dan berfungsi untuk menutup bunga di saat masih kuncup. Kalau mahkota yang berwarna cerah, ya, itu merupakan bagian bunga yang berwarna-warni atau yang kelihatan indah, itu adalah mahkota. Kemudian benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan, kemudian putik sebagai alat kelamin betina, dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Benang sari atau stamen merupakan organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan. Letaknya adalah mengelilingi putik dan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian bagian penyusunnya terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Pada putik letaknya pada bagian pusat bunga setelah benang sari. Merupakan organ perkembangbiakan betina yang berfungsi untuk membentuk sel telur. Bagian penyusunnya terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dasar bunga, dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian kecuali putik, ya, maka disebut dengan bunga jantan. Jadi ini bunganya hanya jantan saja karena tidak memiliki putik. Jika memiliki semua bagian tersebut di atas, kecuali benang sari, dia tidak memiliki, maka dia disebut sebagai bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik, dua-duanya dalam satu bunga, disebut dengan bunga hermaprodit. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari korolas. Korolas itu adalah mahkota. Ya, diperhatikan bentuknya mahkota bermacam-macam seperti ini. Ada yang claw, ada yang cross seperti persilangan, ada yang seperti kupu-kupu, ada yang seperti terompet, ya, ada yang seperti bell seperti ini ya. Kemudian urin, ada strap, ya. Kemudian ada yang tenggu seperti lidah itu. Nah, jenis-jenis bunga ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal itu artinya
Dalam satu tangkai bunga ada satu bunganya. Ini contohnya. Ya, ini contoh bunga-bunga tunggal. Kemudian bunga majemuk, dalam satu tangkai bunga itu terdapat beberapa macam bunga. Ini perhatikan. Dalam satu tangkai bunga dalam satu tangkai ada banyak bunganya. Ini satu tangkainya, tapi ini bunganya banyak. Ya, ini bermacam-macam bentuknya. Ini satu tangkai, tapi bunganya. Nah, ini bunga majemuk. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan struktur dan fungsi buah dan biji. Berdasarkan perkembangannya, buah itu terdiri dari buah tunggal. Ini dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya adalah buah mangga. Berdasarkan perkembangannya. Kemudian buah agregat. Dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Bakal buah dari satu bunga. Ini contohnya buah sirsak, arbei, dan srikaya. Ini buah arbei. Kemudian buah majemuk atau ganda dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Banyak bakal buah dari banyak bunga. Contohnya buah nanas atau nanas itu ya, buah kluwe, dan buah nangka. Itu termasuk buah majemuk. Kemudian berdasarkan kandungannya, buah itu dapat dibedakan menjadi buah lunak, yaitu bakal buah dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji. Nah, ini buah berdaging. Contohnya apel dan jeruk. Itu buah lunak. Kemudian buah kering, yaitu bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji. Kandungannya ya, pelindung yang keras untuk biji, contohnya adalah kacang-kacangan. Berdasarkan asalnya, buah itu dibedakan menjadi satu, buah sejati, terbentuk dari bakal buah, ya, seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Contohnya buah mangga, alpukat, dan semangka. Itu buah sejati. Kemudian buah semu. Buah semu ini terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya arbei, apel, nangka, dan jambu mete. Itu buah semu. Tahu ya gambarnya jambu mete? Ini jambu mete, jambu mete biasanya. Oke. Berdasarkan ini fungsinya, fungsi buah, pasti fungsinya buah. Coba perhatikan. Fungsi buah di sini adalah yang pertama, mengandung cadangan makanan yang dibutuhkan bagi tumbuhan itu sendiri, kemudian melindungi biji, membantu proses penyebaran biji, menjadi sumber vitamin bagi manusia, menjadi sumber makanan bagi hewan dan manusia. Itu fungsi buah. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan secara generatif, sebagai pembentuk individu baru, dan sebagai sumber makanan bagi manusia. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.